Oh muridku, akulah gurumu yang kan menuntun hidupmu. Seperti padi ku rawat setiap hari, ku jaga, ku beri motivasi diri, menuntun tumbuhnya kodrat anak, mengantar hidupnya pada bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dunia. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin kita sudah coaching. Hari ini mungkin Dunia akan ke kelas ya. Untuk saya selamat observasi ya. Oke baik Dunia. Untuk observasi hari ini kira-kira tujuan pembelajaran yang dicapai seperti apa? Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama murid itu dapat mengidentifikasi tentang anggota tubuh dan panca indera. Yang kedua, murid dapat menjelaskan mengenai cara merawat anggota tubuh dan panca indera. Yang ketiga, murid itu dapat menunjukkan tentang anggota tubuh dan panca indera serta cara merawatnya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran ini apa saja ini? Area pengembangannya yang pertama yaitu kesadaran diri, yang kedua pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan yang ketiga keterampilan berelasi. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan agar area pengembangan yang tadi disebutkan tercapai apa saja yang akan dilakukan? Strateginya untuk kesadaran diri yaitu memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Terus untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat pilihan dan keputusan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir keterampilan berelasi, mengajak siswa belajar bersama dengan teman-temannya. Untuk belajar hari ini apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan di sini ada RPP-nya, terus video pembelajaran, terus gambar tentang anggota tubuh. Berarti insya Allah Bu Nia hari ini sudah siap ya untuk berbicara di kelas. Setelah ini saya akan mengikuti Bu Nia ke kelas, saya akan melakukan observasi pembelajaran selama Bu Nia nanti mengajar di kelas. Iya Pak. Sudah siap? Siap Pak. Oke, mari kita. Jadilah manusia, manusia yang kuat dan merdeka, untuk cari minat dan bakatmu, membimbingmu dan bersamamu untuk wujudkan masa depanmu. Seperti padi ku rawat setiap hari, ku jaga, ku beri motivasi diri, menuntun tumbuhnya kodrat anak, mengantar hidupnya pada bahagia. Jadilah manusia, manusia yang kuat dan merdeka, untuk cari minat dan
pembelajaran kelas dan sesudah melakukan observasi. Nah, saya sekarang mungkin akan sedikit berdiskusi mengenai pasca kegiatan observasi yang dilaksanakan dan juga sedang. Menurut Ibu Nia, catatan atau refleksi yang Ibu Nia rasakan dari proses observasi tadi seperti apa? Refleksi yang saya rasakan dari hasil observasi tadi apa ya, setelah dilakukan observasi itu saya semakin memahami terkait pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya. Terus dalam pembelajaran saya lebih bisa memetakan gaya belajar siswa gitu ya Pak, yang bervariasi. Apalagi kan kelas 1 gaya belajarnya berbeda ya Pak, masih kelas rendah gitu. Terus selanjutnya saya merasa tertantang juga untuk mampu mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, dari perencanaan yang Ibu sudah susun sebelumnya, kira-kira ada nggak atau hal yang belum optimal? Ya, ada Pak. Kedepannya berarti saya harus mempersiapkan ya Pak, mempersiapkan diri secara matang dari diri saya sendiri, terus memilih dan memilah media yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan metode pembelajarannya juga, agar kebutuhan siswa bisa terpenuhi. Kira-kira yang selama tadi Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada kendala nggak atau hambatan yang Ibu rasakan? Ada Pak. Kendalanya yang pertama ketika diberikan pertanyaan tematik ya, masih terdapat beberapa siswa yang kurang respon, apalagi kalau kelas 1 kan ya Pak, tidak mudah gitu Pak. Terus selain itu durasi konsentrasi siswa itu masih terbatas gitu Pak. Masih ketika pertama mereka konsentrasi tapi lama-kelamaan udah biar lagi gitu. Dari kendala yang Ibu rasakan dari ini waktu tadi, rencana tindak lanjut yang bisa Ibu laksanakan seperti apa? Dari kendala tadi rencana saya harus lebih kompeten lagi di dalam penggunaan IT-nya gitu Pak. Terus mencari sumber media online ya, karena kalau di sini kan terhambat Pak, terhambat dengan jaringan internet. Baik Ibu Nia, alhamdulillah proses observasi sudah dilaksanakan. Ibu Nia juga sudah bisa memetakan Pak Ocang ya terkait hambatan yang dihadapi, kemudian solusi dan rencana tindak lanjut akan beliau kembangkan di kemudian. Terima kasih Ibu Nia atas waktunya untuk dilakukan observasi saat ini dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih mempraktikkan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid sesuai dengan model dan pendekatan yang kita kuasai, kita pahami. Jadilah manusia, manusia yang kuat dan merdeka untuk cari minat dan bakatmu, membimbingmu dan Cucu dan Ibu Nia telah melakukan dialog pasca observasi ya. Kiranya Pak Cucu pengalaman dari pelaksanaan baik itu awal observasi ya, kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pasca observasi dari Pak Cucu sendiri, kira-kira kesan apa, pengalaman apa yang bisa didapatkan? Oke, baik. Untuk kesannya sendiri Pak, mungkin sekelas guru mengobservasi rekan ini menjadi pengalaman baru. Kenapa saya bilang pengalaman baru? Karena mungkin selama ini yang kita pahami supervisor itu adalah misalnya atasan kita atau yang mungkin ya lebih tinggi dari kita. Tapi hari ini saya belajar menjadi seorang supervisor dengan rekan sejawat sebagai juga supervisinya gitu. Jadi pertama ini jadi pengalaman yang berharga. Yang kedua ternyata untuk melakukan observasi ini tidak mudah. Artinya harus ada
persiapan, harus ada bahan yang memang harus kita kuasai. Kemudian yang berikutnya mungkin hari ini ibunya dengan saya sama-sama belajar mengenai tentang penerapan diferensiasi, dan misalnya di pengalaman berharga bagi saya bisa berbagi ilmu dan pemahaman terutama dalam hal diferensiasi dan KSE kepada ibunya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Cucu. Dan untuk Bu Nia, selama Ibu diberikan materi ataupun oleh teman sejawat ya, Iya. Pak Cucu Suanda dalam coaching, kiranya pengalaman-pengalaman apa saja yang Ibu dapatkan serta bagaimana kesannya mendapatkan pembimbingan dari teman sejawat Pak Cucu Suanda? Yang pertama saya menambah ilmu Pak. Sebelumnya saya tidak tahu, belum paham gitu Pak, bagaimana itu RPP berdiferensiasi gitu. Terus KSE itu apa gitu Pak. Tapi setelah sama Pak Cucu, diobservasi sama Pak Cucu, banyak ilmu yang ditransfer dari Pak Cucu, sharing, terus banyak bertanya sama Pak Cucu juga. Oh ternyata RPP berdiferensiasi itu seperti ini. Ternyata saya selama ini belum ini gitu Pak, masih belum maksimal gitu. Mungkin mulai sekarang saya harus lebih mencari lagi gitu Pak. Terus banyak ilmu yang bertanya kepada teman. Ya, terima kasih Pak Cucu dan juga Ibu Nia ya yang telah melakukan kegiatan baik itu pembelajaran dengan pembimbingan teman sejawat dengan tanggapannya serta penggaliannya dalam pembinaan tersebut menggunakan teknik coaching ya. Mudah-mudahan hal ini bisa dikembangkan ke teman-teman lain. Sekali lagi terima kasih Pak Cucu dan Ibu Nia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dosa